wabarakatuh. Tabikun. Perkenalkan, nama saya Nisa Waljariah dengan NPM 2211060167. Saya dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan program studi pendidikan biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dari angkatan 22 semester 2. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS, yaitu ujian tengah semester dengan mata kuliah pengelolaan laboratorium dengan dosen pengampu Bu Maita Dwi Sylviana MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang teknik sterilisasi dalam praktikum. Pokok yang pertama yaitu ada pengertian sterilisasi. Apa sih sterilisasi itu? Sterilisasi adalah suatu upaya atau tindakan yang dilakukan untuk membunuh dan membebaskan alat atau barang dari suatu mikroorganisme sehingga dapat mencegah adanya kontaminasi. Prinsip dasar sterilisasi yaitu memperpanjang umur simpanan bahan pangan dengan cara membunuh mikroorganisme yang ada di dalamnya. Mikroorganisme itu berupa bakteri, jamur, dan virus. Pokok yang kedua yaitu ada tujuan sterilisasi. Yang pertama, tujuannya yaitu untuk membunuh dan menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Yang kedua, ada untuk mencegah kontaminasi dan infeksi. Yang ketiga, ada untuk membuat suatu produk aman. Yang keempat, agar tidak terjadi kegagalan dalam suatu praktikum. Pokok yang ketiga yaitu ada metode sterilisasi. Metode sterilisasi ini ada 3, yaitu yang pertama, sterilisasi secara fisik. Yang kedua, sterilisasi secara kimiawi. Yang ketiga, sterilisasi secara mekanik. Yang pertama, sterilisasi secara fisik, yaitu dengan cara pertama, metode dengan radiasi. Radiasi ini menggunakan sinar X dan sinar gamma. Yang kedua, ada metode dengan uap air. Uap air ini menggunakan autoclave dan water baths. Yang ketiga, metode dengan udara panas atau kering dengan menggunakan oven. Yang keempat, ada metode dengan menggunakan gas dengan cara gas toroh. Yang kelima, metode dengan pembakaran, yaitu dengan menggunakan Bunsen. Yang keenam, ada metode dengan pendinginan dengan menggunakan larutan etil oksida. Yang ketujuh, ada metode dengan penyaringan dengan menggunakan filter Chamberton dan Seitz. Yang ke-8 yaitu ada metode dengan pasteurisasi dengan menggunakan pemanasan dengan suhu yang tidak terlalu tinggi. Yang kedua, ada metode sterilisasi secara kimiawi. Sterilisasi secara kimiawi menggunakan cara dengan antiseptik, disinfektan, bisa juga menggunakan alkohol dan larutan kimia. Yang ketiga, metode dengan sterilisasi mekanik. Sterilisasi dengan mekanik ini menggunakan cara autoclave, boiling water bath, dan lave atau lamiran air flow. Pokok yang keempat yaitu yang dapat disterilisasikan. Yang pertama, ada alat yang terbuat dari kaca. Yang kedua, alat
yang terbuat dari karet. Yang ketiga, alat yang terbuat dari logam. Yang keempat, alat yang terbuat dari plastik. Yang kelima, alat yang terbuat dari keramik. Yang terakhir, ada alat yang terbuat dari porselena. Pokok yang kelima yaitu ada hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan metode sterilisasi. Metode yang perlu dilakukan dalam sterilisasi yaitu yang pertama, produk atau alatnya. Yang kedua, manajemen alatnya yaitu peletakan dan waktunya. Yang ketiga, lingkungan. Lingkungannya itu berupa suhu, kelembapan, dan cahaya. Pokok yang keenam yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas atau berhasilnya suatu proses sterilisasi. Yang pertama, ada lingkungan. Yang kedua, berat atau ringannya suatu alat. Yang ketiga, media. Pokok yang ketujuh yaitu dikatakan sterilisasi jika yang pertama bebas dari mikroorganisme. Yang kedua, jika tidak adanya pertumbuhan vegetatif atau genetatif mikroorganisme. Yang ketiga, bersih, higienis, dan sterilisasi. Bersih belum tentu steril. Steril sudah pasti bersih. Demikian, itulah saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.